Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana Dwi Safitri dari Prodi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi produksi bersih. Teknologi produksi bersih meliputi definisi produksi bersih, tujuan produksi bersih, manfaat produksi bersih, strategi produksi bersih, penerapan teknologi produksi bersih, dan good housekeeping. Yang pertama, definisi produksi bersih. 1. Produksi bersih atau cleaner production menurut UNEP atau United Nations Environmental Program tahun 1999 merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu diterapkan secara terus-menerus terhadap proses, produk, dan jasa untuk mengurangi terjadinya resiko terhadap manusia dan lingkungan. Yang kedua, produksi bersih menurut US EPA atau Environmental Protection Agency adalah produksi dan strategi yang digunakan untuk melakukan penerapan atau mengurangi terbentuknya limbah. Yang selanjutnya, tujuan produksi bersih. Tujuan produksi bersih pada proses produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku dan energi. Yang kedua, mencegah atau mengganti penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, mengurangi jumlah tingkat racun semua emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses. Tujuan produksi bersih pada produk, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan selama daur hidup produk, mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. Tujuan produksi bersih pada jasa, yaitu memadukan aspek lingkungan ke dalam perancangan dan layanan jasa. Yang berikutnya, manfaat produksi bersih. Yang pertama, penggunaan sumber daya alam lebih efisiensi atau efisien. Yang kedua, mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar. Yang ketiga, mencegah berpindahnya pencemar dari satu media ke media lainnya. Yang keempat, terhindar dari biaya pemulihan lingkungan. Yang kelima, produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional. Yang keenam, mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, strategi produksi bersih. 1. Menurut UNEP tahun 1999 dari singkat 1E 4R, yaitu 1. Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, atau Reclaim. Yang kedua, menurut KLH tahun 2003 atau 5R, Retain, Reuse, Reduction, Recovery, Recycle. Selanjutnya, kombinasi preventif dan treatment strategi. Yang pertama, elimination. Elimination atau pencegahan adalah upaya untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk. Yang kedua, reduce. Reduce atau pengurangan limbah pada sumbernya adalah upaya mengurangi atau menurunkan timbulnya limbah pada sumbernya. Yang ketiga, reuse. Reuse atau pakai ulang, penggunaan kembali, adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia, atau biologi. Yang keempat, recycle. Recycle atau daur ulang adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Yang kelima, recovery atau reclaim. Pungut ulang atau ambil ulang adalah upaya mengambil ulang bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan rethink atau berpikir ulang, rethink
adalah konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi dengan implikasi. Yang pertama, perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik pada proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk. Yang kedua, upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, tingkah laku, dan semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan usaha. Selanjutnya, penerapan teknologi produksi bersih. Dalam penerapan teknologi produksi bersih yang harus dilakukan yaitu 1. Mengidentifikasi secara rinci proses produksi. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan munculnya limbah pada proses produksi produk atau kesalahan manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan dan memberikan alternatif solusi yang bisa diterapkan untuk memajukan industri tersebut. Berikutnya, teknik pelaksanaan produksi bersih, yaitu ada 3, daur ulang, reduksi pada sumber, dan modifikasi produk. Pada daur ulang, meliputi guna ulang atau recovery. Selanjutnya, memanfaatkan sebagai produk samping. Dan sedangkan reduksi pada sumber, meliputi modifikasi proses, good housekeeping. Sedangkan pada modifikasi proses, ada 4, yaitu yang pertama perubahan masukan proses, tata cara operasi yang baik, modifikasi alat, perubahan teknologi. Dan selanjutnya ada contoh industri yang berpeluang mencemari lingkungan, yaitu ada industri roti, industri tapioka, industri tahu, industri gula. Contoh good housekeeping pada industri roti. Yang pertama, proses penimbangan. Identifikasi munculnya limbah. 1. Tepung terigu tercecer di lantai. Opsi produksi bersihnya good housekeeping. Yang kedua, karung bekas tepung. Opsi produksi bersihnya menjual karung bekas. Yang ketiga, kardus bekas margarin. Opsi produksi bersihnya menjual kardus bekas. Yang kedua, proses pengadukan. Identifikasi munculnya limbah, yaitu air menetes di lantai. Opsi produksi bersihnya mendesain pipa air. Yang ketiga, pencucian loyang. Identifikasi munculnya limbah, penggunaan air mengalir. Opsi produksi bersihnya mendesain pencucian loyang dengan sistem batch. Yang selanjutnya, referensi. Berikut referensi yang kami ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.